akan menjadi narasumber, saya perkenalkan dulu bahwa narasumber hari ini atau pemateri hari ini adalah Ibu Septia Eka Anggun Yusnia SPD dari SMAN 1 Compreng. Mata pelajaran yang diampu adalah Bahasa Indonesia, dan dalam kesempatan kali ini Ibu Septi akan mencoba memaparkan mengenai konten bahasa dan karya yang kemudian digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, tanpa berlama lagi karena kita berburu atau dikejar waktu seperti itu ya. Dan saya akan segera panggilkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Septi. Silakan Bu Septi, sudah ada di room kita. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu sahabat rumah belajar. Berjumpa lagi bersama saya, Septia Eka Anggun Yusnia. Kali ini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu sahabat rumah belajar tentang pemanfaatan rumah belajar, khususnya di fitur karya bahasa dan sastra. Seperti yang sudah disampaikan para pemateri sebelumnya, rumah belajar itu memiliki banyak fitur. Fitur utamanya kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Selain itu ada fitur pendukung seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang paling terbaru adalah edugame. Dengan fitur-fitur tersebut, Kemdikbud memfasilitasi guru dan siswa agar bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Rumah belajar bisa diakses dengan mengunjungi belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa menginstall aplikasi rumah belajar di Play Store. Sesuai judul yang saya pilih, maka fokus pembahasan saya kali ini adalah pemanfaatan fitur karya bahasa dan sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari fitur karya bahasa dan sastra jika kita sudah memilih fitur karya bahasa dan sastra di salah satu menu portal belajar ya. Ini adalah tampilan berandanya. Bisa kita lihat kalau di sini ada kumpulan karya sastra dari berbagai macam buku dan penerbit. Ada konten-konten terbaru dari fitur karya bahasa dan sastra yang sudah dikoleksi oleh rumah belajar. Di bagian tengahnya, itu ada salah satu contoh buku beserta identitasnya, baik sinopsis maupun pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Untuk dapat mengaksesnya, Bapak Ibu silakan mengklik tombol Lihat Konten Bahasa dan Sastra secara online. Nah, begini tampilannya Bapak Ibu. Bentuknya berupa buku elektronik. Selanjutnya, siswa bisa mengakses buku elektronik ini dengan mengklik tautan yang Bapak Ibu sematkan di Facebook sekolah, misalnya di halaman Facebook sekolah, atau misalnya di halaman Facebook Bapak Ibu sendiri. Intinya adalah Bapak Ibu menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah menggunakan fitur karya bahasa dan sastra. Contohnya, karena saya guru bahasa Indonesia ya, jadi saya memilih materi cerpen. Saya menginginkan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa saya mampu menganalisis unsur cerita pendek dan membuat cerita pendek atau menceritakan ulang cerita pendek yang sudah dia baca. Jadi sangat penting untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Selain tujuan pembelajaran, kita pun harus memastikan bahwa guru dan siswa itu memiliki peralatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya seperti komputer, laptop, atau telepon genggam, gawai yang bisa digunakan sebagai media untuk kegiatan belajar mengajar. Dan yang paling penting adalah akses terhadap internet atau Wi-Fi. Selanjutnya, setelah dipastikan persiapannya itu sudah terpenuhi semua, tujuan pembelajaran sudah jelas, dan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran sudah ada, maka pelaksanaan pembelajaran diawali dengan mengenalkan rumah belajar kepada siswa.
Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa ke halaman web rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id, atau siswa bisa menginstal aplikasi rumah belajar di Play Store. Tentunya siswa juga membuat akun ya Bapak Ibu, memilih akun siswa. Setelah itu, setelah siswa memiliki aplikasi atau memiliki akses ke web rumah belajar, siswa dikenalkan dengan fitur-fitur atau menu yang ada di dalam portal rumah belajar. Biasanya nih, siswa tuh akan sering bertanya, "Bu, ini fungsinya untuk apa sih? Terus tombol ini untuk apa ya? Menu karya bahasa dan sastra fungsinya untuk apa, Bu? Menu laboratorium maya untuk apa, Bu?" Nah, disitulah peran guru untuk menjelaskan apa dan bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Setelah itu, guru memilihkan buku sekolah elektronik yang akan dijadikan sumber belajar. Maksudnya itu adalah buku materi ya, buku materi dan buku tambahan, misalnya buku kumpulan cerpen yang sudah saya tampilkan tadi, sebagai bahan belajar siswa atau sumber belajar siswa. Bukunya itu bisa dibagikan ke Facebook atau ke Google Classroom atau ke WhatsApp yang Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik membacanya dan memahami dan juga menanggapi cerita pendek yang sudah dibacanya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang untuk memancing sikap kritis mereka. Misalnya, apakah yang dimaksud cerpen atau apa saja unsur pembangun cerpen setelah mereka membaca buku kumpulan cerpen tersebut? Dan apa yang harus diperhatikan jika ingin menceritakan ulang cerpen yang sudah mereka baca? Selanjutnya, peserta didik membuat cerpen baru atau bisa juga menceritakan ulang cerpen yang telah mereka baca dengan bahasa mereka sendiri dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen yang sesuai. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugasnya. Di tahap terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, guru mengumpulkan hasil karya siswa atau tugas siswa dan melakukan penilaian. Setelah itu diberikan umpan balik, bisa berupa penguatan atau pengayaan tentang hasil tugas yang telah mereka kumpulkan. Terhadap tugas yang sudah dikumpulkan, tentunya perlu ada tindak lanjut. Bapak Ibu bisa mengumpulkan karya tersebut dan membuatnya menjadi sebuah portofolio. Atau misalnya karena saya memberikan materi cerpen, saya mengumpulkan cerpen-cerpen yang sudah dibuat oleh siswa, kemudian dibuat menjadi sebuah buku kumpulan cerpen. Seperti itu Bapak Ibu. Ya cukup sekian materi dari saya. Inti dari fitur karya bahasa dan sastra ini adalah membantu guru, terutama guru bahasa, untuk menyediakan bahan bacaan yang mendukung literasi di sekolahnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Septi atas pemaparannya sangat informatif sekali mengenai fitur karya bahasa dan sastra, di mana Bu Septi mengkaitkannya dengan cerpen ya Bu, bahwa ternyata fitur Iya. ini bisa juga kita gunakan untuk memotivasi siswa untuk mau dan gemar membaca begitu, karena memang tingkat apa ya, keinginan untuk membaca itu sangat minim kayaknya sepertinya di Indonesia dan kita butuh giatkan itu, ya salah satunya kita bisa gunakan fitur ini dimanfaatkan untuk gerakan literasi, ya nggak Bu? Seperti itu kurang lebih ya Bu ya? Iya betul. Baik, Betul sekali Bu Iin. ya, Bu Septi sekarang kita masuk ke sesi dialog pertanyaan ya Bu ya, dialog Yes, interaktif. yes. Mungkin di sini sudah ada beberapa penanya. Nah, di sini ada Ibu Reski Intan yang bertanya bahwa apakah bahasa lain selain bahasa Indonesia ada di fitur karya bahasa dan sastra ini Bu? Mungkin karya sastra Inggris atau yang lain seperti itu mungkin ya Bu Septi. Silakan Bu Septi. Iya, terima kasih Bu Iin. Sejauh saya mengamati fitur karya bahasa dan sastra, ada beberapa buku, memang lebih banyak buku bahasa Indonesia ya, buku karya bahasa Indonesia. Selain itu ada juga
seperti kumpulan cerita daerah, Bu. Kalau untuk bahasa Inggris sepertinya bahasa Inggris atau Jerman sepertinya belum masuk. Nah, itu adalah kesempatan untuk Bapak Ibu, sahabat rumah belajar. Ayo kita sumbangkan kemampuan kita dalam bidang bahasa untuk mengisi sumber-sumber belajar di rumah belajar. Betul sekali Bu Septi. Jadi kita berkarya ya Bu ya. Dan Iya. kemudian kita upload di rumah belajar seperti itu. Kita Betul. bagi gitu ya kemampuan kita. Oke, terima kasih Bu Septi atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Reski Intan. Dan penanya berikutnya adalah dari Ibu Ai Hikmawati. Pertanyaannya adalah jadi pengen kirim puisi saya nih, tapi kok sepertinya servernya error ya. Saya masuk fitur-fitur portal rumah belajar, hari ini kok error terus masuknya. Nah, ini komentar kali ya, komentar dari Bu Iya. Ai terkait kendala yang dihadapi ketika ingin mengupload puisi. Wah, sepertinya Bu Ai juga mapelnya bahasa Indonesia nih sama kayak Bu Septi seperti itu. Tos Baik, dulu Bu Ai. sesama bahasa Indonesia nih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Kita nantikan untuk pertanyaan berikutnya. Kita masih menantikan apakah masih ada yang mau bertanya terkait karya sastra dan bahasa ini. Oke, sepertinya tidak ada ya Bu ya. Dan mungkin karena waktu juga kita sudah ada di penghujung acara, saya berikan kesempatan untuk Bu Septia untuk closing statement-nya, Bu. Silakan. Iya, terima kasih Bu Iin. Jadi teknologi itu adalah sebuah alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Inti dari pembelajaran adalah di gurunya. Walaupun teknologinya canggih, jika gurunya tidak mampu menggunakannya, maka teknologi itu akan percuma. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Wah, luar biasa. Jadi artinya tetap ya Bu, peran utama itu ada di guru. Secanggih apapun teknologi, ketika gurunya tidak mampu mengoperasikan, maka percuma saja teknologi yang ada. Seperti itu ya kurang lebih. Terima kasih banyak Bu Ai dan rekan-rekan sahabat rumah belajar seluruh Indonesia.